Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada kesempatan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 kali. Kesempatan ini kita akan belajar menganalisis novel. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya dan mampu menjelaskan masing-masing unsur intrinsiknya. Novel merupakan karya sastra yang berisi kisah atau cerita yang menggambarkan kehidupan manusia yang biasanya diakhiri dengan terjadinya perubahan watak atau nasib tokoh. Selain novel, ada cerita pendek yang memiliki kesamaan dengan novel, yakni sama-sama memiliki unsur intrinsik. Cerita pendek atau disebut cerpen merupakan karya sastra yang berisi kisah atau cerita singkat yang hanya menampilkan satu kesan saja. Baik novel maupun cerita pendek memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembentuk cerita dari dalam novel atau cerita pendek itu sendiri. Unsur-unsur itu seperti tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, konflik, alur atau plot, dan anak. Kemudian unsur ekstrinsiknya, yakni unsur pembentuk cerita dari luar novel atau cerita pendek itu, seperti masalah agama, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan masalah lainnya yang mengakibatkan atau yang menginspirasi, yang mengilhami terbentuknya cerita novel atau cerita pendek. Yang pertama, unsur intrinsik pertama yakni tema. Tema merupakan intisari, ide pokok dari cerita, jadi merupakan dasar cerita. Juga dikatakan merupakan gagasan pokok pengarang yang mendasari penyusunan cerita, yang menjiwai cerita itu. Yang kedua, latar atau setting. Latar ini merupakan latar cerita yang terdiri dari tempat, waktu, dan suasana. Dalam cerita, baik cerita pendek maupun novel, latar kadang disebutkan secara langsung, eksplisit, atau kadang secara tidak langsung, yang menggunakan kalimat yang mengisyaratkan kepada latar. Misalnya kalau yang langsung, pagi hari sekitar jam 9, terjadi ini, si A melakukan, dan seterusnya. Kalau yang merupakan waktu tidak langsung, misalnya saat kegiatan sholat Jumat dilaksanakan, ini tidak disebutkan waktu, tetapi sholat Jumat itu biasanya pada hari Jumat siang, artinya siang hari, Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan siang hari waktu zuhur, maka itu menunjukkan waktu zuhur, mungkin jam 12 sekian menit. Kemudian unsur intrinsik tokoh. Berdasarkan posisi isi cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis, yakni tokoh pembawa pesan dari pengarang. Biasanya tokoh ini menampilkan sifat watak perilaku yang baik, karena diharapkan dia akan menjadi pembawa pesan yang
yang akan diteladani, diikuti, diambil kebaikannya oleh pembaca. Yang kedua, tokoh antagonis, tokoh penentang cerita. Biasanya perilakunya bertentangan dengan tokoh protagonis. Ya, umumnya berperilaku tidak baik. Ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh ketiga yakni tokoh pembantu, tokoh pendukung jalannya cerita yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Berikutnya, berdasarkan penting tidaknya, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama, tokoh yang paling banyak diceritakan, tokoh pusat, tokoh sentra dari cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh tambahan yang tidak banyak diceritakan, tapi memang muncul beberapa kali itu untuk mendukung jalannya cerita. Dia memiliki hubungan dengan tokoh utama. Penokohan, maksudnya cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Cara ini ada dua macam. Pertama, teknik analitik. Ya, pengarang menceritakan karakter tokoh secara langsung, secara eksplisit. Yang kedua, teknik dramatik. Pengarang menceritakan karakter watak tokoh ya, melalui beberapa cara. Ya. Di antaranya ucapan tokoh itu sendiri. Misalnya tokoh mengatakan, saya orang yang tidak bisa berbohong, berarti dia orang jujur. Atau ucapan tokoh lain, dia atau Ali atau Ahmad adalah orang yang jujur. Tak pernah saya dapatkan ia berbohong. Kemudian cara kedua, penggambaran lingkungan hidup tokoh. Ya. Jadi misalnya di rumahnya bersih, di kamarnya bersih, berarti wataknya adalah orang pembersih. Kemudian reaksi tokoh lain, yakni ya kalau tokoh misalnya senang dengan dia, berarti ini orang baik. Tokoh memujinya berarti dia orang baik. Ya. Jadi tokoh lain memujinya berarti tokoh yang dimaksud adalah tokoh yang baik. Kemudian juga bisa dengan penggambaran fisik. Unsur berikutnya ya adalah unsur intrinsik sudut pandang. Ya, maksudnya posisi pencerita atau pengarang. Apakah ia berada dalam cerita atau di luar cerita? Apakah dia masuk sebagai tokoh atau dia hanya sebagai pencerita, tidak masuk sebagai tokoh dalam cerita? Sudut pandang ini disebut juga point of view. Ada sudut pandang orang pertama, yakni pencerita masuk dalam cerita menggunakan kata ganti untuk dirinya dengan kata aku atau saya atau beta. Berarti ada tokoh aku dalam cerita. Itu berarti penceritanya menggunakan sudut pandang orang yang kedua. Kemudian sudut pandang orang ketiga, pencerita berada di luar cerita. Jadi dia tidak masuk, tidak ada aku, tidak ada saya, tidak ada beta, tetapi menggunakan orang-orang yang dengan nama-nama tokoh masing-masing. Kemudian unsur alur atau plot, yakni jalan cerita yang merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang dijalin dengan cermat menjadi cerita ke arah klimaks dan penyelesaian. Ya. Alur ini ada alur maju, dimulai dari peristiwa awal secara kronologis terus sampai pada terakhir. Sedangkan yang kedua, alur mundur, justru terbalik, dimulai dari peristiwa terakhir, kemudian sebelumnya, sampailah kepada peristiwa awal. Sedangkan yang ketiga, yakni alur campuran, perpaduan antara maju dan mundur. Diceritakan awalnya, kemudian kadang menoleh ke belakang, kemudian dan seterusnya.
konflik, yakni pertentangan. Ya. Konflik ini ada dua, konflik internal dan kedua konflik eksternal. Konflik internal, konflik yang terjadi dalam diri sendiri tokoh itu. Ya, dia bingung ya, antara kemauan dan konsep dirinya, antara pemikiran dan yang akan dia kerjakan. Terjadi pertentangan, apakah ini benar atau salah, saya lakukan atau tidak, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ya, konflik eksternal, konflik yang terjadi antar tokoh. Jadi mungkin tokoh protagonis dengan antagonis, tokoh protagonis dengan tritagonis, atau tritagonis dengan antagonis, dan seterusnya. Yang terakhir, yakni amanat. Amanat, yakni pesan yang disampaikan pengarang bagi karyanya. Pesan itu lazimnya, umumnya tersirat dalam cerita. Setelah dibaca keseluruhan, maka pembacanya akan mendapatkan sesuatu kebaikan, sesuatu pesan ya, yang seakan dihimbau, dianjurkan oleh pengarang kepada pembaca. Pesan itu kalau kita simpulkan ya akan berupa kalimat himbauan, perintah, atau larangan. Misalnya cerita tokoh, ada yang malas, ada yang rajin. Yang malas mendapatkan kesukses, yang malas mendapatkan kerugian, kemudian yang rajin mendapatkan keuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Maka di situ akan dapat disimpulkan, jadi berbuat baiklah atau rajinlah dalam melakukan, dalam hidup, rajinlah dalam bekerja, maka akan mendapatkan keberuntungan. Oke, setelah pembelajaran ini kita akan coba melakukan latihan untuk menambah pemahaman ya, terhadap unsur intrinsik novel atau mungkin cerita pendek. Carilah sebuah novel, kemudian kamu baca. Setelah itu jelaskan temanya, tuliskan ketiga latarnya, tuliskan siapa tokoh protagonis dan siapa tokoh antagonis, tentukan alur yang digunakan, jelaskan amanatnya. Jika kamu kesulitan mencari novel, carilah mungkin ikhtisarnya atau mencari cerita pendek, kemudian lakukan seperti yang diperintahkan di dalam latihan ini. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kesempatan ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.